Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam, dan Al-Quran. Semoga kita selalu istiqomah sebagai sahibul Quran dan ahlul Quran, dan dikumpulkan sebagai keluarga Al-Quran di jannahnya. Sholawat serta salam selalu kita hadiahkan kepada uswah hasanah kita, pejuang peradaban Islam, Al-Quran berjalan, kasih Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Muhammad SAW, pada keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya Alida dari kelas 8C akan membawakan materi tentang cinta Allah pada hambanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk dapat menumbuhkan rasa cinta itu, kita harus mengenal dulu bagaimana Allah mencintai kita, hambanya. Dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala pernah berkata kepada Jibril, "Oh Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia." Lalu Jibril memanggil penghuni langit, "Wahai penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia." Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Barang siapa yang ingin selalu hadir di majelisku, hendaklah dia memperbanyak zikir. Orang-orang yang taat padaku adalah orang-orang yang aku cintai. Orang-orang yang suka berbuat maksiat tidak akan aku putuskan harapannya untuk kembali kepadaku. Seandainya mereka kembali bertaubat padaku, maka aku adalah kekasih mereka. Barang siapa yang datang padaku dengan bertaubat, maka aku akan sambut mereka dari jauh. Barang siapa yang berpaling dariku, aku akan panggil mereka dari dekat. Aku balas dengan 10 pahala. Sedangkan suatu amal yang buruk, aku balas dengan 1 kejahatan, atau aku ampuni. Demi kemegahan dan keagunganku, kalau mereka memohon ampun padaku, niscaya aku akan mengampuninya." Di sini kita lihat bagaimana Allah mencurahkan rasa cinta dan rahmat kepada hambanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apabila sepertiga malam tiba, maka Allah turun ke langit pertama sesuai dengan keagungannya. Adakah orang yang mau bertaubat? Aku akan menerima taubatnya. Adakah orang yang minta ampun? Aku akan mengampuninya. Adakah orang yang memerlukan sesuatu? Aku akan penuhi keperluannya." Kenapa Allah mencintai hambanya sedemikian rupa? Biasanya apa yang kita ciptakan dengan tangan kita sendiri. Contohnya, tulisan yang kita tulis dan dimuat di majalah atau surat kabar, atau dicetak dalam sebuah buku. Pasti kita akan mencintai hasil karya tulisan kita sendiri. Begitu juga Allah, karena Allah yang menciptakan, maka Dia pun cinta akan ciptaannya. Apa tanda-tanda kecintaan Allah terhadap hambanya? Di antaranya, yang pertama, tidak cepat-cepat menurunkan siksaan. Allah Subhanahu wa taala sengaja menunda siksaan terhadap hambanya yang berbuat dosa sebagai tanda cintanya dan untuk memberikan kesempatan kepada hambanya agar segera bertaubat. Jika Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya
tidak akan ditinggalkannya di muka bumi ini suatu pun makhluk yang melata, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktu yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Surat An-Nahl ayat 61. Dan kalau sekiranya yang kedua, Allah menerima taubat yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi kelas hukumannya yang mempunyai karunia. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, hanya kepadanya lah kembali semua makhluk. Surat Ghafir ayat 3. Yang ketiga, satu kebaikan dibalas dengan 10 pahala. Barang siapa berbuat kebaikan akan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan maka dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan. Surat Al-An'am ayat 160. Yang keempat, amal sedikit dibalas dengan imbalan pahala yang besar. Misalnya, puasa pada hari Arafah menghapus dosa 1 tahun lalu dan 1 tahun yang akan datang. Puasa Asyura menghapuskan dosa setahun yang silam. Barang siapa yang membaca subhanallah 100 kali dalam sehari, Allah akan mengampuni dosanya meskipun sebesar buih di lautan. Membaca zikir saat pagi dan petang dengan bacaan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, yang artinya aku rela Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabi dan rasulku, dan membaca zikir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Artinya, dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi dapat mengganggunya atau mencelakakannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah pada hari itu. Yang kelima, Allah menenangkan hambanya dengan ketetapan rahmatnya, sebagaimana dalam petikan surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa Allah menghendaki kemudahan dan tidak menyukai kesulitan. Yang keenam, Allah mempersiapkan syurga untuk hambanya. Aku telah mempersiapkan untuk hambaku yang soleh suatu syurga di mana mata tidak pernah melihatnya, telinga tidak pernah mendengarnya, dan tidak pernah terlintas dalam hati atau pikiran. Bagaimana indahnya syurga itu. Yang ketujuh, Allah lah yang meminta kita untuk berdoa kepadanya. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Surat Ghafir ayat 60. Yang kedelapan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kehidupan kita di dunia, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Surat Hud ayat 6. Yang kesembilan, menjadikan kita dekat dengan agama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi dunia kepada yang suka dan yang tidak suka. Namun Dia tidak memberi agama kecuali kepada yang suka. Barang siapa yang diberi agama, maka berarti dia telah dicintai oleh Allah. Termasuk tanda kecintaan Allah kepada kita adalah apabila kita merasa senang memperdalam ilmu agama. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menyenangi seseorang, maka dibuatnya dia senang memperdalam agama. Allah memudahkan ketaatan. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Semua perintah Allah sesungguhnya mudah untuk dilaksanakan, karena Dia tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Hal itu merupakan tanda akan kecintaannya terhadap hambanya. Yang ke-11, Allah menciptakan suasana yang membuat kita mati dalam husnul khotimah.
Apabila Allah mencintai seseorang, maka Dia membuatnya mudah untuk berbuat segala amal soleh ketika ajalnya sudah dekat, sehingga tetangganya dan orang sekitarnya mengetahuinya. Mungkin pernah kita bertanya, kalau Allah mencintai hambanya, kenapa terkadang mereka ditimpa cobaan dan musibah? Jawabannya, yang pertama, musibah atau cobaan itu untuk membuat seseorang sadar dari maksiat yang dia lakukan selama ini. Yang kedua, untuk meningkatkan derajat seseorang di akhirat nanti. Yang ketiga, untuk memperingatkan seseorang akan nikmat yang selama ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia tidak menyadarinya. Baru ketika nikmat itu hilang dari tangannya, dia sadar akan kebebasan nikmat itu, kebesaran nikmat itu. 4. Agar dia menyadari akan realita kehidupan dunia yang fana ini, bahwa tidak ada kebahagiaan yang sejati sehingga akhirnya dia rindu akan kehidupan akhirat. Yang kelima, untuk menguji seseorang apakah dia ridho dengan ketetapan Allah dan kebijakannya atau tidak. Yang keenam, agar seseorang yang ditimpa musibah atau cobaan itu masuk surga tanpa dihisap lagi karena kesabarannya. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa dihisap lagi. Yang ketujuh, untuk menghapus dosa seseorang karena apapun penderitaan yang menimpa seseorang mukmin, meskipun hanya duri yang mengenai jari tangannya, akan diberi pahala dan menghapuskan dosa. Itulah uraian tentang di antara tanda-tanda kecintaan Allah kepada kita. Bila kita renungkan, maka nantinya insya Allah akan tumbuh benih cinta di dalam hati kita terhadapnya. Kalau cinta sudah bersemi, lihat kita pasti akan mudah dan nikmat dalam melaksanakan perintahnya. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.